Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Haris Bahar Official Studio. Pada video kali ini akan kita bahas mengenai bagaimana sebenarnya musyawarah masyarakat desa. Jadi MMD ini adalah merupakan sebuah aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan, yang dilakukan mulai dari perkenalan ketika pertama sampai di lokasi kegiatan KKN profesi atau KPKL terpadu atau KPKL dan lain sebagainya. Musyawarah masyarakat desa ini bisa dalam beberapa kampus itu memberikan identifikasi bukan namanya MMD, tapi bisa jadi adalah rapat desa atau rapat KKN atau rapat kegiatan dan lain sebagainya, itu terserahlah. Yang jelas substansi daripada musyawarah masyarakat desa atau rapat desa itu adalah pertemuan yang dilakukan dengan beberapa unsur di dalamnya. Di antaranya adalah mahasiswa sebagai peserta KKN, yang kedua adalah masyarakat sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, dan yang berikutnya adalah perangkat desa itu sendiri. Di dalam komponen itu ada beberapa unsur penting yang akan kita bahas pada saat berbagian-bagian. Yang jelas pada intinya musyawarah masyarakat desa itu terbagi tiga secara umum, yakni yang pertama adalah MMD 1. MMD 1 ini adalah merupakan sosialisasi. Sosialisasi itu lebih kepada perkenalan diri, memperkenalkan seluruh nama anggota kelompok, itu yang utama. Yang kedua, memperkenalkan program yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan PKL maupun selama kegiatan KKN profesi tersebut. Apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan. Sekali lagi bahwa kalau misalnya dia mahasiswa kesehatan atau KKN profesi layaknya, mereka melaksanakan kegiatan itu tidak seperti jurusan lain. Kenapa? Karena mereka punya program itu lebih kepada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga seluruh program yang dia buat itu memang dia non fisik, tidak kelihatan. Lebih kepada upaya untuk penyadaran masyarakat, lebih kepada upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal kesehatan. Nah, MMD ini sekali lagi terbagi menjadi tiga, MMD 1, MMD 2, dan MMD 3. Di saat kita melaksanakan kegiatan MMD, saya ulangi, kalau MMD itu kan musyawarah masyarakat desa, ya. Di MMD 1 dia hanya sebatas memperkenalkan diri, menjelaskan program kerja, dan juga yang tidak kalah penting adalah menyampaikan kepada masyarakat waktu kapan akan melakukan kunjungan. Jadi ketika dia masuk ke rumah-rumah warga itu melakukan kunjungan, itu setiap pada hari apa sampai hari apa, supaya masyarakat tahu bahwa yang datang itu adalah mahasiswa KKN yang merupakan kelompok Anda. Tentu ini berhubungan dengan kreativitas daripada anggota kelompok masing-masing untuk memberikan pemaparan yang baik kepada masyarakat ketika akan menyampaikan tentang hari dan jadwal akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Itu pada MMD 1. Makanya ketika yang didatangkan pada saat kita melakukan MMD 1 adalah mutlak perangkat desa, harus diwakili oleh perangkat desa. Bisa dusun, kepala desa lebih baik, kemudian RT RW, tokoh masyarakat. Nah, nanti kita akan perjelas lagi di MMD 1 pemaparannya. Itu kalau MMD 1. Terus MMD 2 itu adalah pemaparan hasil pendataan
Jadi setelah melakukan perkenalan pada MMD 1, maka selanjutnya melakukan kunjungan rumah ke rumah yang melakukan survei dengan total sampling. Sebagaimana MMD 2 ini adalah merupakan sebuah cara atau langkah untuk memaparkan apa hasil pendataan yang telah kita lakukan. Pendataan yang dimaksud di sini adalah di mana seluruh proses asesmen, pengkajian pendataan yang sudah kita lakukan pada masyarakat itu akan kita paparkan. Terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan kegiatan MMD 2 ini, yang sebenarnya adalah berakibat fatal untuk dirinya sendiri gitu. Makanya nanti di MMD 2 itu akan dijelaskan tentang metode dan strategi tentang bagaimana menghadapi kegiatan MMD 2 ini agar terjadi peningkatan PSM. PSM itu adalah peran serta masyarakat yang terlibat dalam proses penanganan masalah yang dilakukan. Itulah MMD 2. Nah, hal ini penting untuk kita ketahui secara bersama. Kenapa? Karena pada hakikatnya proses untuk pelaksanaan MMD 2 ini akan mengarahkan kita tentang bagaimana cara proses pelaksanaan kegiatan pemaparan yang akan kita lakukan. Tentu itu penting. Itu MMD 2. Nah, strateginya tentu sangat berpengaruh pada upaya untuk menentukan komponen siapa yang akan dilibatkan, siapa yang akan kita panggil. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita sepahamkan gitu, di MMD 2. Setelah itu, setelah MMD 2, maka kita akan masuk pada MMD 3. MMD 3 tentu lain lagi gitu. MMD 3 ini adalah serangkaian upaya yang akan dilakukan sebagai sebuah bentuk untuk mengkoordinasikan daripada hasil pelaksanaan kegiatan MMD 2. MMD 2 ini sekali lagi kembali bahwa beberapa komponen penting nanti kami akan jelaskan pada video selanjutnya tentang MMD 2, komponennya, metode, dan unsur-unsur yang akan diundang. Lalu yang ketiga adalah MMD 3. MMD 3 ini adalah merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan dari MMD 1 ke MMD 2. Itu merupakan evaluasi. Jadi pada hakikatnya MMD 3 ini tinggal melihat apa program yang akan dibuat apa program yang telah direncanakan dan apa program yang telah dilaksanakan. Laiknya MMD 3 ini merupakan evaluasi. Seperti evaluasi pelaksanaan. Mencoba menghubungkan antara apa yang telah dibuat pada program di MMD 2 dan apa yang telah terlaksana serta apa yang belum terlaksana. Itulah yang menjadi hal yang perlu diingat bagi kita semua dalam proses pelaksanaan kegiatan musyawarah masyarakat desa 1, 2, dan 3. Pada hakikatnya musyawarah masyarakat desa ini adalah merupakan pertemuan penting antara mahasiswa, kemudian pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di dalam, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadi bahasan penting untuk kita semua. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Silahkan komen pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.